Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Neneng Nurjana M. di mata kuliah fonologi. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat ya, karena di masa pandemi ini kita wajib menjaga kesehatan kita. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang prinsip dasar studi fonetik dan fonemik. Kita masuk saja pada materinya ya. Pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang fonetik, dan pada pertemuan ini kita akan coba bandingkan antara fonetik dan fonemik. Yang pertama, fonetik adalah kajian yang menyelidiki bunyi bahasa. Jadi objek dari kajian fonetik adalah bunyi bahasa. Dan kemudian studi murni fenomenalistik terhadap bahasa tanpa mempertimbangkan fungsi. Artinya apa? Artinya fonetik itu berfokus pada fenomena pembunyian bunyi bahasanya atau fenomena bunyi bahasanya, dan tidak mempertimbangkan apakah bunyi bahasa tersebut membedakan makna atau tidak, karena kan fungsi di sini maksudnya adalah fungsi untuk membedakan makna atau tidak. Ini sama, menyelidiki bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi. Kemudian menyelidiki bagaimana manusia menghasilkan bunyi bahasa. Artinya apa? Fonetik juga berfokus pada bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan, kira-kira begitu. Dan kemudian menyelidiki bagaimana alat pendengaran manusia menerima bunyi-bunyi bahasa. Artinya ini soal persepsi ya. Persepsi dalam arti ini adalah bagaimana bunyi bahasa itu ditangkap oleh alat indera pendengaran kita, dan bagaimana alat pendengaran kita kemudian menyampaikannya kepada otak dan mengolahnya. Nah, objek kajian dari fonetik adalah font. Jadi karena dia murni bunyi bahasa, tidak melihat fungsinya bagaimana, maka objek kajiannya dalam hal ini adalah font atau bunyi bahasa. Dasar-dasar kajiannya adalah yang pertama, bagaimana penutur membunyikan bahasa. Dalam hal ini adalah alat artikulasi apa saja yang terlibat ketika membunyikan bunyi bahasa. Misalnya bunyi B dalam bahasa Indonesia itu melibatkan artikulasi apa saja, alat artikulasi apa saja, apakah bibir, apakah lidah, apakah bibir atas, apakah alveolar, dan sebagainya. Kemudian adakah gangguan ketika penutur membunyikan bahasanya, atau apakah ada masalah dengan alat ucapnya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana struktur bunyi bahasa. Struktur di sini yang dimaksud adalah gelombang. Karena bunyi bahasa itu jika dicari bentuknya, maka bentuknya adalah struktur, kira-kira begitu ya. Jadi yang pertama, bagaimana fitur akustiknya. Fitur akustik itu kalau kita lihat di gelombang, nanti kita akan mempelajari itu. Kalau kita lihat dia bentuk gelombangnya seperti apa, dia durasinya berapa, dia tingginya berapa desibel, dan sebagainya. Kemudian apakah ada fitur tekanan pada penuturan bunyi bahasa tersebut, dicek tekanannya itu seperti apa. Kemudian bagaimana pola intonasi atau nadanya. Nah, itu juga menjadi bagian dari penyelidikan terhadap struktur dari bunyi bahasa. Kemudian bagaimana kawan tutur mempersepsi bunyi bahasa. Ini bagian kajian dari fonetik auditoris ya. Bagaimana kawan tutur mempersepsi bunyi bahasa. Misalnya begini, bunyi ain itu bagaimana ya dipersepsi oleh orang Jawa, begitu ya. Apakah jadi bunyi eng atau masih ain? Nah, itu. Dan kemudian bagaimana penutur mempersepsi rangkaian bunyi bahasa. Jadi kadang-kadang kata apa yang didengar oleh si penutur itu dipersepsi berbeda oleh kawan tutur, karena boleh jadi itu terjadi karena perbedaan kekayaan bunyi bahasa dalam setiap benak perbedaan penutur ini ya. Misalnya begini, ada dalam bahasa Inggris misalnya kita mengenal ada kata taksi pakai X itu ya, taksi. Nah, ketika didengarkan oleh orang Jepang itu mempersepsinya tidak sebagai taksi, jadi takushi. Karena apa? Karena dalam bahasa Jepang tidak ada konsonan yang mati gitu ya. Jadi konsonan itu selalu hidup, karena bahasa Jepang itu bahasa yang
bersuku kata. Suku katanya biasanya diakhiri dengan suku kata yang vokal begitu ya, diakhiri dengan bunyi vokal. Kira-kira begitu ya salah satu contohnya ya. Kajian fonemik. Kajian fonemik adalah kajian yang menyelidiki bunyi bahasa. Jadi kurang lebih sama dengan fonetik. Kajian fonemik adalah kajian yang menyelidiki bunyi bahasa. Namun berbeda dengan fonetik, kajian fonemik ini menyelidiki bunyi bahasa dengan melihat fungsinya. Fungsinya seperti apa? Fungsinya apakah bunyi tersebut membedakan makna atau tidak? Karena melihat fungsi dari bunyi bahasa, maka fonemik disebut sebagai ilmu bunyi yang fungsional. Jadi melihat apakah bunyi tersebut memiliki fungsi atau tidak, atau apakah bunyi tersebut fungsional atau tidak. Nah, berbeda dengan fonetik, kajian dari fonemik ini adalah fonem. Jadi kalau fonetik itu mengkajinya fon, nah kalau fonemik itu mengkajinya fonem. Nah, apa itu fonem? Fonem adalah satuan bunyi bahasa yang membedakan makna. Jadi kalau fon itu satuan bunyi bahasa sudah gitu ya, satuan bunyi bahasa terkecil. Nah, tapi kalau fonem satuan bunyi bahasa yang membedakan makna. Dasar-dasar kajian fonemik. Yang pertama adalah identifikasi fonem, kemudian beban fungsional fonem, dan kemudian ada alofon, ada deret fonem, dan ada penafsiran ekafonem dan wifonem, serta hasanah fonem. Fonem terbagi menjadi fonem segmental dan fonem suprasegmental. Jadi fonem segmental itu didapatkan ketika kita mengetahui bunyi segmental yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan ketika bunyi tersebut punya fungsi membedakan makna. Begitu ya. Sementara itu, suprasegmental atau fonem suprasegmental adalah bunyi suprasegmental yang punya fungsi membedakan makna. Kemudian bagaimana cara mendapatkan fonem segmental? Yang pertama dengan mengeksplorasi semua bunyi segmental dalam sebuah bahasa. Jadi kita harus tahu semua bunyi bahasa, semua bunyi bahasa segmental dalam sebuah bahasa. Katakanlah bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah dengan mencari pasangan minimal atau minimal pair. Contohnya bunyi jadi dan jati. Nah, di sini kan ada dua kata yang hanya ada satu perbedaan bunyi bahasanya, yaitu bunyi deh dan teh. Karena bunyi deh dan teh ini bisa mengubah makna menjadi penciri kata tersebut dan membedakan makna, maka bunyi deh dan teh dalam bahasa Indonesia itu disebut fonem. Karena apa? Karena dia punya fungsi membedakan makna. Kemudian ada fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental ini bagaimana cara mendapatkannya adalah dengan yang pertama mengeksplorasi semua bunyi suprasegmental. Misalnya dalam bahasa Mandarin yang kemarin kita pelajari ya, ada bunyi suprasegmental di sana, yaitu berupa tona atau nada. Nah, apakah tona dan nada ini membedakan makna? Misalnya kita belum tahu ya, kami tidak tahu misalnya. Cara tahunya bagaimana? Cara mengeceknya bagaimana? Bandingkan antara bunyi yang dengan tona dengan bunyi tanpa tona. Kalau bunyi tersebut membedakan makna, maka tona di sana punya fungsi untuk membedakan makna, dan tona di sana posisinya adalah sebagai fonem. Oke, kita lanjutkan ya. Beban fungsional fonem boleh dikatakan sebagai tingkat pembedaan antara fonem. Beban fungsional fonem terbagi menjadi beban fungsional tinggi dan beban fungsional yang rendah. Seperti pada kata Sabtu dan Sabtu. Meskipun terdapat perbedaan pada bunyi B dan P, makna yang dipersepsi penutur masih sama. Dengan demikian, bunyi B dan P itu memiliki beban fungsional yang rendah. Seperti halnya mat dan mat, meskipun terkadang kita secara spontan membunyikan kata mat dengan mat, dan karena beban fungsionalnya rendah, maka perbedaan bunyi d dan t pada kata tersebut tidak menyebabkan perbedaan makna. Mari kita bandingkan dengan kata nari dan mari.
bunyi yang membedakan maknanya adalah N dan M, tapi karena beban fungsionalnya tinggi, maka perbedaan bunyi tersebut membedakan makna. Alam dan alim pun sama, begitu ya. Malam dan kalam juga sama. Bunyi A dan I pada alam dan alim itu juga membedakan makna dan beban fungsionalnya tinggi. Dan kalam dan malam, bunyi yang membedakan maknanya adalah keh dan meh, itu juga memiliki beban fungsional yang tinggi. Alofon adalah variasi bunyi fonem atau bisa dikatakan juga sebagai realisasi bunyi fonem sesuai dengan lingkungannya. Jadi maksudnya adalah kadang satu fonem itu memiliki lebih dari satu variasi pembunyian. Contohnya pada kata kini dan miskin. Di sini kita melihat ada fonem I yang dibunyikan I pada suku kata terbuka dan I pada suku kata tertutup, gitu ya. Dengan kata lain, fonem I memiliki alofon atau variasi I dan I, gitu ya. Jadi I dan I itu bukan fonem yang berbeda, melainkan alofon atau variasi dari bunyi I atau fonem I, begitu. Kemudian deret fonem. Deret fonem adalah rangkaian dari dua atau lebih fonem. Deret fonem vokal disebut diftong. Diftong dianggap sebagai satu bunyi. Kemudian deret konsonan, deret fonem konsonan disebut klaster. Nah, diftong dalam bahasa Indonesia ada 4 ya. Ada au pada kata harimau, ada diftong e pada kata survei, ada diftong oi pada kata Hanoi, dan ada diftong ai pada kata aduhai. Kemudian kalau klaster itu banyak sebetulnya ya. Nanti kita akan pelajari persis di bagian fonotaktik ya, atau di bagian penjejeran deret fonem. Klaster itu ada klaster PL pada kata plastik, kemudian DR pada kata drama, ada klaster KR pada kata kribo, dan ada klaster SKR pada skripsi, begitu ya. Ini adalah deret fonem ya teman-teman. Penafsiran ekafonem atau duifonem. Dalam usaha mengidentifikasi fonem, salah satu kesulitan yang dihadapi adalah apakah bunyi bahasa tersebut satu fonem atau dua fonem. Contohnya pada kata hanya, apakah kata tersebut terdiri atas 4 atau 5 fonem? Maka untuk mengantisipasi itu atau menjawab itu, gunakan pasangan minimal. Kita harus menjajarkan antara bunyi tersebut dengan bunyi dari kata yang kurang lebih sama, begitu ya. Misalnya kata hanya. Kata hanya ini, ny ini kita harus tahu dulu bunyinya seperti apa dan kita bandingkan dengan pasangan minimal, begitu ya. Kalau dia memiliki bunyi yang kurang lebih sama dan ada satu bunyi yang berbeda, yaitu bunyinya dan maka bunyi aksara ny itu adalah satu bunyinya adalah ny, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian coba kita bandingkan ngadu dan madu. Oh, berarti ng di sini satu bunyi, begitu ya. Nyiur dan siur. Nyiur ny dibacanya nye, dan kita sudah tahu nih pasangan minimalnya adalah siur. Oh, berarti ny di sini satu bunyi, begitu ya. Contoh yang lain misalnya ngilu dan pilu. Ng di sini dibacanya menjadi satu bunyi nge, dan dia punya pasangan minimal dengan pilu, maka ng di sini bunyi eng di sini adalah satu fonem atau ekafonem. Hasanah fonem. Setelah identifikasi fonem dilakukan, maka selanjutnya adalah melakukan pemetaan fonem. Jadi di bagian awal kita melihat misalnya ada 25 fonem, maka kita bagi dulu mana fonem vokal, mana fonem konsonan, dan kemudian fonem vokal kita petakan apakah dia termasuk fonem terbuka, setengah terbuka, tertutup, kemudian apakah fonem itu fonem depan, fonem tengah, atau fonem akhir. Dan kemudian kita juga lihat peta konsonan, apakah dia masuk ke dalam peta plosif misalnya trill dan sebagainya, apakah dia masuk ke dalam bilabial, alveolar dan sebagainya. Jadi
yang pertama gitu ya, kita identifikasi semua fonem yang ada dalam bahasa tersebut, dan kemudian kita petakan berdasarkan pembunyiannya seperti apa. Dan kita juga bisa melihat apakah bunyi tersebut ada alofonnya atau tidak, apakah vokal dan konsonan itu punya alofonnya atau tidak. Begitu ya kira-kira kurang lebih kajian atau analisis fonemik. Baik, untuk pertemuan ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.